Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Mr. Lukman di IPS kelas 5. Hari ini kita akan belajar tentang usaha-usaha peningkatan perekonomian masyarakat. Kalian perlu ingat dulu apa itu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah sebuah kegiatan manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi kita sebagai manusia pasti membutuhkan banyak hal. Nah, melihat Indonesia yang sangat luas, kita harus bisa memanfaatkan berbagai kegiatan agar kita bisa memenuhi kebutuhan kita. Apa kebutuhan kita? Ada sandang, ada pangan, kemudian banyak hal yang harus kita dapatkan agar kita bisa terus hidup. Nah, manusia harus melakukan kegiatan seperti itu. Nah, kegiatan untuk memenuhi kebutuhan disebut kegiatan ekonomi. Nah, kita akan belajar usaha-usaha peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya yang ada di Indonesia. Kita lihat dulu ya, banyak sekali, ada perkebunan, ada peternakan, ada perikanan, ada pertambangan, ada kehutanan, ada industri, ada perdagangan dan jasa. Kita akan bahas dulu untuk perkebunan. Kalian lihat, ya, perkebunan. Perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan dengan tanaman keras dengan umur lebih dari 6 bulan. Tanaman perkebunan mencakup tanaman musiman dan tanaman tahunan. Kalian lihat di sini adalah apa kira-kira? Ini adalah perkebunan teh. Nah, ada dua jenis ya yang tanamannya. Tanaman musiman berumur pendek, misalnya tanaman tebu, tembakau, dan rosella. Nah, tiga tanaman itu adalah termasuk musiman karena berumur pendek. Ada juga tanaman tahunan yang digunakan di perkebunan, yaitu kelapa sawit, kopi, cengkeh, teh, karet, cendana, lada, dan kayu putih. Hasil perkebunan di Indonesia menjadi komoditas unggulan ekspor. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah hasil-hasil perkebunan yang diekspor ke luar negeri, sehingga Indonesia mendapatkan banyak keuntungan di situ. Kita lanjut ke peternakan. Nah, sebelum lanjut ke peternakan, tadi perkebunan biasanya dilakukan kegiatannya itu ada di mana kira-kira? Wilayahnya ada di perkebunan atau di ladang yang luas. Nah, pengaruh geografis itu atau letak-letak dari masyarakat akan membuat mereka bekerja sesuai dengan wilayahnya atau potensi yang ada di wilayahnya apa. Kita lanjut ke peternakan ya. Ya, peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Kalian lihat di sini ada apa ini? Ada kambing. Kemudian ada sapi yang diambil susunya, bahkan juga dagingnya. Ada ayam. Ada unggas ya, jenis unggas. Nah, peternakan ada 3 jenis. Peternakan hewan kecil yaitu ada kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Peternakan hewan besar itu seperti sapi, kerbau, dan kuda. Nah, peternakan unggas itu ada ayam, itik, burung, dan puyuh. Itu adalah peternakan. Nah, ini bisa dilakukan di wilayah yang biasanya jauh dari perkotaan karena menimbulkan banyak limbah. Kita lanjut ke perikanan. Ya, perikanan Indonesia adalah negara yang mempunyai wilayah air yang lebih besar ya, atau laut yang luas. Nah, usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Kita lihat di sini ada gambar jenis-jenis nila, kemudian di bawah ini adalah nelayan. Nah, ini berbeda. Kenapa? Karena nila tidak hidup di laut, sedangkan kalau nelayan mencari ikannya ada di laut, sehingga berbeda.
Nah, perikanan darat yaitu memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Biasanya ada lele, nila, mujair, gurame yang sering dijual di pinggir jalan itu ya. Kemudian ada perikanan air payau. Itu dilakukan di tambak di pinggir pantai. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah bandeng. Ya, ini ikan tidak bisa sembarangan ya, karena hidupnya bisa di pinggir pantai. Jadi tidak semuanya ikan bisa hidup di pinggir pantai. Kemudian yang C, itu ada perikanan air laut. Ya, jadi ada usaha menangkap ikan di pantai atau di laut. Usahanya sangat banyak ya. Kemudian kita melanjut ke pertambangan. Indonesia kan sangat luas, banyak sekali wilayah-wilayah yang mengandung banyak sekali bahan tambang ya, barang tambang. Nah, kalau kalian lihat di sini ada traktor atau ada kendaraan yang mendorong, ini sepertinya adalah belerang. Bukan ini batu bara. Ini adalah batu bara yang digunakan untuk berbagai keperluan industri, khususnya untuk energi. Nah, dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. Ada 3, yaitu barang tambang mineral logam seperti emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Ada barang tambang mineral non logam, misalnya belerang juga ya, gypsum, marmer, dan batu gamping. Barang tambang sumber energi seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Jadi ada 3 jenis. Nah, Indonesia punya banyak sekali wilayah yang sudah dieksplorasi atau diambil barang tambangnya, dan paling terkenal ada di Papua. Itu banyak sekali barang tambang seperti emas ya. Itu sangat-sangat banyak dan memberikan banyak keuntungan bagi para penduduk yang ada di sana. Selanjutnya kehutanan. Ya, kehutanan adalah usaha yang dilakukan dengan menanam dan memanfaatkan hutan sebagai sumber ekonomi. Jadi kalau kalian lihat di sini ada yang memanfaatkannya dengan menanam kayu jati. Ya, tadi ada kayu jati. Nah, ada juga yang menanam meranti, ulin damar, dan rotan. Rotan juga bisa dimanfaatkan untuk barang-barang seperti meja, kemudian kursi, kemudian barang-barang seperti tongkat. Nah, itu banyak yang menggunakan bahan-bahan dari hasil hutan. Kemudian yang selanjutnya adalah industri. Nah, industri itu apa sih? Industri adalah kegiatan mengubah bahan mentah barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, contohnya di sini adalah industri tekstil ya, artinya ada di bidang pakaian contohnya, atau kain-kain yang diolah lagi menjadi baju, kemudian bisa menjadi celana, menjadi jaket. Nah, itu adalah kegiatan industri. Kemudian ada juga industri kecil yang ada di masyarakat. Ini ada industri di bidang tradisional ya. Jadi ada guci, kemudian ada hiasan-hiasan yang diproduksi oleh beberapa orang secara tradisional. Nah, ini adalah jenis-jenis industri yang terkadang dilakukan kegiatannya di wilayah tertentu. Tidak semuanya bisa dilakukan di daerah kota karena bahan-bahannya juga sulit dicari. Selanjutnya usahanya apalagi, yaitu perdagangan. Ada yang berdagang. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen, ya, jual beli. Jadi contohnya ini adalah jual beli antara satu orang dengan orang yang lain. Ini menjual sayuran. Kemudian ada juga yang menjual barang lain seperti mainan. Kemudian ini adalah koper, ada tas. Nah, itu termasuk usaha dalam
perdagangan. Agar apa? Agar mereka mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungannya untuk apa? Keuntungannya untuk membeli kebutuhan. Yang terakhir adalah jasa. Bidang jasa berkaitan dengan memberikan layanan kepada konsumen. Contohnya usaha di pariwisata atau perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, dan hukum. Banyak, tidak hanya yang disebutkan tadi. Ada juga contohnya ada di bawah ini, ada jasa potong, ya, potong rambut. Kemudian ada jasa antar yang kalian tahu itu seperti Gojek, Grab, dan sebagainya, itu adalah bidang jasa antar. Nah, itu adalah usaha-usaha peningkatan ekonomi masyarakat. Kita simpulkan, itu yang terakhir. Apa saja tadi usahanya agar orang itu bisa mendapatkan keuntungan, mendapatkan uang atau bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, kebutuhannya itu kan sangat banyak. Maka dari itu banyak sekali warga masyarakat yang melakukan kegiatan. Apa saja yang ada di Indonesia, kegiatan yang sering dilakukan, yaitu tadi diingat-ingat ya, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, kehutanan, industri, perdagangan, dan jasa. Itu adalah usaha-usaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Sehingga dengan kegiatan ini, masyarakat akan mempunyai sumber penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gitu. Demikian yang saya sampaikan, semoga membantu kalian walaupun cukup panjang. Semoga kalian bisa memahami materi dengan baik. Sekian dari Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.